Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Langsung saja kita sambung ke part 70. Setelah pertarungan Yun Xiao dan Xiangxi berakhir, penonton pun riuh. Yun Xiao terlihat tumbang, sementara Xiangxi tak terlihat dimanapun. Ada yang berasumsi Xiangxi telah lenyap bersama dengan serangan sebelumnya. Tetapi ada juga yang meragukan hal itu karena mereka bisa melihat betapa luar biasanya kekuatan Xiangxi. Bahkan di akhir pertarungan, keduanya terlihat berimbang. Jiang Beili sebagai wasit tampak serius. Dia berdiskusi dengan Jiang Churan lewat telepati. Ini adalah pertandingan yang sangat penting. Karena itu, dia tak bisa langsung mengumumkan hasilnya secara sembarangan. Walaupun sebagai ahli tingkat tinggi, dia bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, sebelumnya, baik itu Yun Xiao dan Xiangxi bertarung dengan kekuatan yang berimbang. Keduanya terluka parah. Namun, Xiangxi yang memiliki tubuh naga sejati tampaknya lebih unggul sedikit. Setelah terluka parah, artefak miliknya langsung aktif dan membawanya pergi. Ini menjadi alasan kenapa Xiangxi saat ini sudah tidak ada di sana lagi. Dan setelah berdiskusi dengan Jiang Churan, Jiang Beili lalu mengambil keputusan. Dia akhirnya mengumumkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam pertandingan itu, dan pada akhirnya pertandingan dinyatakan seri. Hal ini sontak membuat para penonton menjadi riuh. Kalau pertandingan ini dinyatakan seri, lantas siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Jiang Beili lalu berkata lagi, meskipun pertandingan ini berakhir seri, namun karena Sun Xiangxi melarikan diri, maka Yun Xiao dianggap sebagai pemegang posisi pertama. Tapi karena sekarang kondisi Li Yun Xiao yang tak sadarkan diri, maka pertandingan akan ditunda. Setelah nanti dia bangun, kalau masih ada yang ingin menantangnya, maka kompetisi ini akan dilanjutkan. Seketika keheningan menyelimuti seluruh alun-alun. Setelah melihat semua yang terjadi di sana, memangnya siapa yang masih berani menantang Yun Xiao? Bahkan jika Yun Xiao telah terluka, kekuatan yang ditunjukkan olehnya telah melampaui bayangan semua orang. Bahkan Cheng Haobo dan Beiming Leifeng pun tak berani mencari masalah dengan Yun Xiao. Namun di tengah keheningan itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Bukankah keputusan ini agak kurang pantas? Sun Xiangxi masih memiliki tenaga untuk melarikan diri, sementara Yun Xiao langsung tidak sadarkan diri. Seharusnya Sun Xiangxi lah yang menang. Meskipun dia berasal dari ras laut, tetapi kita tidak bisa mengingkari kekuatan yang ia tunjukkan. Jiang Beili, kau ditunjuk sebagai juri. Bagaimana bisa kau mencoba mengingkari keadilan di depan matamu? Atas tindakanmu ini, bagaimana Kota Bulan Merah akan mempertanggungjawabkan keputusan ini di mata dunia? Seseorang yang baru saja bicara itu adalah salah satu utusan dari wilayah lain. Orang itu adalah tamu dari Kota Bulan Merah. Dia dengan sengaja mengatakan semua itu semata-mata untuk menghalangi Kota Bulan Merah agar tidak bisa mengangkat Yun Xiao sebagai menantu. Karena selama Yun Xiao tidak menjadi menantu dari Kota Bulan Merah, mereka punya kesempatan untuk mendekati Yun Xiao, bahkan merekrut Yun Xiao ke wilayah mereka. Di mata semua orang, tentu saja Yun Xiao adalah pemuda yang sangat berpotensi. Bahkan bisa dikatakan dia punya peluang besar untuk menjadi nomor 1 di seluruh dunia hanya dalam beberapa dekade. Karena itu, memiliki hubungan dengan Yun Xiao sama saja dengan menggenggam masa depan yang cerah. Namun kemudian,
Ruan Hongyu mengejek semua orang. Omong kosong apa ini? Ras laut itu sudah kehilangan kesadarannya sebelum Yun Xiao kehilangan kesadarannya. Karena itu juga, harta rahasia miliknya bekerja secara otomatis dan membawanya pergi dari tempat ini. Kalau memang dia masih punya kesadaran, dia pasti akan tetap berada di sini. Karena seharusnya dia tahu bahwa dia akan menang jika dia masih bertahan lebih lama dari Yun Xiao. Dengan kekuatan kalian semua, seharusnya kalian juga menyadari hal itu. Kalau memang begitu, Yun Xiao adalah orang yang bertahan sampai akhir. Dialah yang layak menjadi pemenang di dalam pertandingan ini. Mendengar perkataan Ruan Hongyu, orang tua yang sebelumnya bicara pun tampak gusar. Tapi meski begitu, Sun Xuangzi telah pergi sebelum kita memastikan apa yang terjadi. Karena itu, tidak bisa Yun Xiao langsung diputuskan sebagai menantu dari Kota Bulan Merah. Jika memang Kota Bulan Merah menjunjung tinggi keadilan, maka kompetisi ini harus dilanjutkan lagi besok dan kita tentukan siapa pemenangnya. Para tamu yang lain pun setuju. Bagaimanapun saat ini kondisi Yun Xiao sedang tidak baik. Dan dalam kondisi itu mustahil baginya untuk pulih dalam 1 hari. Kalau pertandingan ini terus dilanjutkan, maka kekalahan Yun Xiao sudah pasti. Yang artinya Kota Bulan Merah tidak akan bisa mengangkat Yun Xiao sebagai menantu. Namun kemudian Ning Keiyue dengan suara dingin berkata, "Kalian benar-benar bajingan. Saat ini meridian Yun Xiao telah lumpuh, datianya rusak, bahkan bakat bela dirinya pun terdampak secara langsung. Pemulihannya mungkin butuh waktu 10 atau 20 tahun. Bagaimana mungkin dia akan bertarung besok?" Mendengar itu para tamu terperangah. Apa? Datiannya rusak dan bakat bela dirinya pun terdampak. Bagaimana bisa? Semua orang tak percaya. Walaupun sebenarnya berita itu membawa angin segar. Karena jika benar, artinya bakat unggul dari satu generasi telah runtuh. Mereka kini saling bertukar pandang, penuh dengan keraguan. Salah seorang tamu lalu berkata, jika Nona Yue mengatakan itu, maka penilaiannya tidak mungkin diragukan. Tetapi, izinkan kami untuk memastikan kondisinya. Mendengar itu para tamu yang lain mengangguk setuju. Semuanya sepakat meminta izin untuk memeriksa kondisi Yun Xiao. Jujur saja, mereka sebelumnya melakukan semua ini hanya karena mereka tidak ingin Yun Xiao menjadi menantu dari Kota Bulan Merah. Tetapi kalau pada akhirnya apa yang dikatakan oleh Ning Keiyue itu benar, maka mereka tidak perlu khawatir. Mereka bahkan berharap kalau Yun Xiao akan benar-benar lumpuh. Sementara itu, Jiang Churan sendiri juga tampak terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Ning Keiyue. Dia tidak dapat memastikan apakah Ning Keiyue mengatakan yang sesungguhnya atau sebenarnya itu hanyalah tipu daya. Tapi jika memang benar, maka itu akan menjadi kerugian besar. Ning Keiyue dengan dingin mendengus dan berkata, "Kalau kalian memang ingin memeriksanya, lakukan saja." Tanpa ragu, Ning Keiyue meletakkan tubuh Yun Xiao di atas tribun untuk diperiksa satu persatu. Ning Keiyue sendiri sebelumnya telah memeriksa kondisi Yun Xiao. Sebagian datiannya memang terlihat lenyap. Dan itu sungguh membuat dia merasa frustasi. Tetapi hal mengejutkan terjadi berikutnya. Saat Ning Keiyue melanjutkan pemeriksaannya, dia bisa melihat bahwa rupanya datian dari Yun Xiao masih utuh. Tetapi memang yang terlihat hanya separuh, karena separuh
dari Datian Yun Xiao kini diliputi oleh energi hitam pekat. Energi hitam itu sudah dicek oleh Ning Keyue dan ternyata adalah Ki Iblis. Fakta itu benar-benar membuatnya terkejut. Bahkan indera ilahinya yang mencoba untuk memeriksa lebih lanjut pun terkikis oleh Ki Iblis itu. Ning Keyue tahu betapa mengerikannya Ki Iblis yang ada di dalam tubuh Yun Xiao. Dia sendiri bahkan tak menyangka kalau Yun Xiao masih menyembunyikan kartu truf sebesar ini. Dia mulai bertanya-tanya, sebenarnya Yun Xiao ini monster seperti apa? Bagaimana bisa di usia yang begitu muda dia menyimpan begitu banyak harta rahasia? Sementara itu, para tamu yang melakukan pemeriksaan pada Yun Xiao pun tampak terkejut ketika melihat Datian Yun Xiao hanya tinggal separuh. Tetapi sebelum mereka melakukan pemeriksaan lebih lanjut, Ning Keyue segera menghentikan mereka. Dia tidak ingin kalau Ki Iblis yang ada di dalam tubuh Yun Xiao itu terekspos. Jadi singkatnya, di mata semua orang saat ini Datian Yun Xiao hanya tinggal separuh. Dengan dingin Ning Keyue berkata, "Sudah selesai kan? Sekarang menyingkirlah." Para tamu saling bertukar pandang. Mereka melihat bahwa memang kondisi Yun Xiao saat ini sangat parah. Sekalipun dia dapat disembuhkan, bakat seni bela dirinya akan rusak permanen dan kultivasinya akan terhenti di ranah martial supreme bintang 6. Dengan kenyataan ini, maka kekhawatiran dari para tamu kini telah disingkirkan. Sementara itu, wajah Jiang Churan sendiri memucat saat dia menyaksikan ekspresi tenang dari para tamu yang melakukan pemeriksaan. Kini, dia bisa menyimpulkan hasil akhirnya, di mana Yun Xiao tidak akan bisa berkembang lagi, dan itu membuat hatinya terasa pahit. Siapa sangka, surga memang pencemburu. Pemuda dengan bakat yang begitu hebat pun akhirnya disingkirkan. Itu adalah kata-kata Jiang Churan di dalam hati. Lalu, di tengah permenungannya, seorang tamu kembali berkata, "Apapun yang terjadi, bocah ini telah membawa kejayaan bagi umat manusia. Dia adalah pahlawan yang memang layak untuk dibanggakan. Karena itu, saya pribadi mengusulkan agar dia tetap menjadi pemenang dalam kompetisi ini, dan tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk menantangnya lagi." Langkah ini sama saja dengan memaksa Kota Bulan Merah agar mengangkat Yun Xiao sebagai menantu. Karena di mata mereka Yun Xiao tidak akan bisa berkembang lagi, maka perkembangan Kota Bulan Merah juga akan ditekan. Dengan peluang sebesar itu, maka seluruh tamu yang hadir pun menyetujui usulan ini. Para tamu bahkan mulai memberikan selamat pada Jiang Churan. Namun, Ruan Hongyu yang menyalak. Lidah, kalian memang pandai bersilat. Beberapa saat lalu, kalian semua menentang anak ini untuk menjadi menantu dari Kota Bulan Merah. Tetapi sekarang setelah mengetahui lukanya, kalian bahkan mendukung tanpa ragu. Sudahlah, hari ini sudah cukup. Keputusan tetap sama. Pemenang dalam kompetisi bela diri akan ditentukan lewat pertarungan besok. Pertemuan hari ini berakhir di sini. Semuanya silahkan bubar, kata Ruan Hongyu. Tentu saja Ruan Hongyu menginginkan seorang menantu yang luar biasa. Dan jika Datian dari Yun Xiao rusak parah, maka tidak ada gunanya dia mempertahankan Yun Xiao. Lebih baik mencari menantu lain yang lebih berguna. Kemudian Jiang Peili lalu mengumumkan kepada semua orang, pertarungan hari ini berakhir sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi kompetisi bela diri ini besok. Maka para hadirin silahkan bubar. Lambat laun, alun-alun itu pun menjadi sepi.
Ruan Zimao yang sebelumnya putus asa mendapati harapannya kembali menyala saat mengetahui Datian Yun Xiao telah hancur. Artinya, saat ini ada celah besar untuk membalikan keadaan. Ini adalah peluang yang datang baginya. Jantungnya berdegup kencang ketika pandangannya bertemu dengan Ning Keiyue. Ruan Zimao terkejut dan berkata, "Bibi Keiyue, ada apa? Kenapa kau menatapku seperti itu?" Ning Keiyue mendengus. "Katakan di mana potongan besi itu. Jangan kira aku tak tahu janjimu dengan Yun Xiao." Mendengar ini, Ruan Zimao tercekat. Dia tahu bahwa Yun Xiao adalah sosok yang memiliki banyak sekali senjata tingkat 9. Dengan semua kekayaan itu, Yun Xiao masih menginginkan plat besi yang ada di tangannya. Artinya, plat besi itu juga sangat berharga. Dengan kondisi Yun Xiao saat ini, sejujurnya, Ruan Zimao ingin menyimpan plat besi itu untuk dirinya sendiri. Tetapi kini, Ning Keiyue berubah mengancamnya. "Aku tidak akan bertanya 2 kali. Akan kubiarkan Ruan Yuanzi yang mengambil plat besi itu darimu. Lihat saja kalau kau berani berdusta. Di masa depan saat kau cukup dewasa, kau bisa melihat apa yang akan menimpa orang tuamu. Sesuai aturan bulan merah, mereka akan dihukum." Tanpa mengatakan apapun lagi, Ning Keiyue lalu berbalik. Dia menggendong Yun Xiao dan pergi meninggalkan tempat itu. Mendengar ancaman yang begitu nyata, wajah Ruan Zimao berubah-ubah. Dia menyadari nasib buruk kini berada di hadapannya. Potongan besi itu masih ada padanya. Dan secepatnya dia harus mengirimkannya pada ayahnya. Karena kalau tidak, dia tahu bahwa Ning Keiyue tidak akan membiarkan dia. Ketika Ning Keiyue benar-benar murka, bahkan ayahnya pun tak akan bisa melindunginya. Ruan Zimao merasa sakit kepala. Kini posisinya benar-benar terdesak. Sementara itu melihat Ning Keiyue pergi, Jiang Ruobing berseru. Dia ingin pergi bersama dengan Ning Keiyue. Tetapi Ning Keiyue sama sekali tidak memperdulikannya dan menghilang di cakrawala. Melihat kesedihan Jiang Ruobing, Nalan Sisuan segera menghampirinya dan menenangkan dirinya. Nyonya Keiyue pasti pergi untuk mengobati Yun Xiao. Karena itu, saudari Ruobing, sebaiknya kau tidak menyusulnya. Karena kehadiranmu pasti hanya akan memperumit keadaan. Mendengar itu Jiang Ruobing menunduk. Dia benar-benar terlihat cemas. Aku tidak tahu apakah luka Kak Yun Xiao masih bisa dipulihkan atau tidak. Tapi yang jelas semua ini terjadi karena aku. Jika fondasi bela dirinya benar-benar hancur, aku tak akan sanggup menanggung penyesalan ini. Nada suara Jiang Ruobing mulai parau dan mulutnya pun gemetar. Lalu sebuah suara dingin terdengar. Hanya separuh datiannya yang tersisa. Sekalipun dia bisa pulih, bakatnya telah musnah. Dia akan terhenti di level martial supreme bintang 6 sepanjang sisa hidupnya. Sekarang, Ruobing, ikutlah denganku. Untuk sementara waktu, kau tidak diizinkan untuk meninggalkan kediaman Tuan Kota. Kalau kau memaksa pergi, kau hanya akan menimbulkan masalah yang baru. Sementara itu, Jiang Ruobing sendiri masih tetap menangis. Dia benar-benar merasa bersalah, karena dia berpikir dia telah menghancurkan masa depan dari Yun Xiao. Dia berpikir, kalau seandainya dia tidak memaksa Yun Xiao bertarung, Yun Xiao pasti masih bisa berlatih dengan tenang, dan bahkan dia mungkin akan menjadi yang terkuat di dunia. Melihat kesedihan dari putrinya itu, Jiang Churan berjalan sambil menepuk lembut pundak putrinya.
setiap orang memiliki takdirnya sendiri-sendiri. Mungkin bakat Yun Xiao yang terlalu cemerlang itu membuat langit merasa iri. Sampai-sampai langit meminjam tangan dari ras laut untuk menghancurkannya. Dao surgawi memang tak pernah bisa ditebak. Kesengsaraan ini juga menjadi bagiannya, dan ini bukanlah salahmu. Luo Qingyun pun menimpali. Benar, saudari Ruo Bing, kamu tak perlu khawatir. Lagi pula aku percaya bahwa Li Yunxiao akan melewati ujian ini. Setelah mengatakan itu, Luo Qingyun lalu berbalik dan pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Nalan Sisuan, dia menepuk kembali pundak Jiang Ruobing, lalu kemudian pergi mengikuti Luo Qingyun. Meskipun telah mendapatkan penghiburan, tetap saja Jiang Ruobing sedih. Sementara itu, dengan hancurnya pondasi bela diri Yun Xiao, minat para tokoh terkemuka yang ada di sana ikut meredup. Mereka hanya bisa menghela nafas panjang, meninggalkan tempat itu satu persatu. Sementara Jiang Ruobing pun dibawa kembali ke kediaman tuan kota, meninggalkan alun-alun pusat kota yang kini menjadi sunyi. Tak lama setelah itu, langit kembali beriak. Seseorang melangkah keluar dari dalam kegelapan. Rambut di pelipis laki-laki itu terlihat memutih. Ia tampak mengangkat dagunya sedikit dan menghirup udara yang ada di sekeliling, seolah sedang menikmati aroma yang tak kasat mata. Dengan suara dingin dia bergumam, rasa dari alam ke-10. Kinaga sejati dan kekuatan spiritual yang mengagumkan. Sayangnya, jumlahnya terlalu sedikit. Ini masih terlalu sedikit, kata sosok itu, yang mana kalau dilihat lebih jelas, dia adalah Murongzu, sosok yang sebelumnya keluar dari penjara bawah tanah. Setelah menghirup udara yang ada di sana, sosok Murongzu perlahan memudar bersama dengan meredupnya cahaya senja yang menelan batas langit dan bumi. Hari pun berganti menjadi malam. Suasana kota benar-benar hidup, dan cerita tentang pertarungan hari ini benar-benar menjadi legenda di telinga semua orang. Singkatnya, hari pun berganti, dan orang-orang kembali memenuhi alun-alun pusat kota dengan semangat yang bergelora. Tapi, kabar yang beredar segera meredam antusiasme mereka. Saat ini, nona muda kedua keluarga Jiang dikabarkan jatuh sakit dan sangat parah. Semua terjadi karena dia ketakutan setelah menyaksikan pertempuran sebelumnya. Oleh karena itu, Kota Bulan Merah mengambil kebijakan. Hadiah untuk kompetisi bela diri diganti. Semua ini dilakukan untuk menepati janji yang telah dibuat. Dan keluarga Jiang kini menurunkan seorang perempuan lain sebagai pengganti di dalam kompetisi bela diri itu. Maharnya pun tidak dikurangi, bahkan beberapa harta karun ditambahkan. Walaupun mutiara bulan Laut Timur serta pusaka rahasia naga telah ditarik kembali, tetapi penggantinya jumlahnya lebih banyak. Tentu orang-orang merasa janggal. Bagaimanapun, sebelumnya Jiang Ruobing terlihat baik-baik saja. Tapi dalam satu malam, dia dikabarkan telah jatuh sakit sampai tidak bisa bangun. Yang artinya, kondisinya sangat parah. Apalagi kalau diingat bahwa Kota Bulan Merah adalah penguasa wilayah timur. Mereka bahkan dapat memanggil alkemis tingkat 9 dengan sangat mudah. Tetapi, kalau posisinya sampai digantikan, artinya sampai saat ini Kota Bulan Merah masih belum bisa menyembuhkan Jiang Ruobing.
Meskipun semua orang masih tampak curiga, tetapi tak ada lagi yang berani membicarakan hal itu. Toh, ada pengganti yang sama jelitanya dengan Jiang Ruobing. Bahkan, mahar yang ditawarkan pun kini nilainya jauh lebih besar, sehingga para peserta pun tidak berniat protes. Akhirnya kompetisi dilanjutkan. Namun Jiang Churan dan juga Ruan Hongyu tidak hadir dalam kompetisi hari itu. Mereka hanya mengutus seorang tetua untuk menjadi pengganti mereka. Sementara para tamu undangan yang datang tampak memahami bahwa ada sesuatu yang sedang coba disembunyikan oleh Kota Bulan Merah. Tetapi setelah memikirkannya lagi, permasalahan ini adalah masalah internal dari Kota Bulan Merah. Tentu hal itu tidak berkaitan langsung dengan mereka, jadi mereka tak perlu ikut campur. Walaupun sebenarnya yang lebih menarik perhatian sesungguhnya adalah kondisi dari Li Yunxiao. Setelah dibawa pergi oleh Ning Keyue sebelumnya, Yunxiao langsung ditempatkan di Teluk Bunga Persik, zona terlarang yang diciptakan oleh Ning Keyue sendiri. Bahkan, para petinggi Kota Bulan Merah tak berani memasukinya tanpa izin dari Ning Keyue. Dan karena itu, kabar mengenai kondisi dari Li Yunxiao sama sekali tidak beredar di luar. Namun, melihat sikap dari keluarga Jiang dan juga hasil penyelidikan pribadi dari para pengamat sejak kemarin, semua orang sepakat bahwa pondasi bela diri dari Yunxiao telah runtuh sepenuhnya. Tak perlu lagi menaruh harapan padanya. Maka mereka pun dengan tenang menikmati teh serta menonton pertandingan yang sudah dimulai. Sementara itu di sisi lain, Jiang Ruobing berseru, "Guru, bagaimana keadaan Kak Yunxiao? Tolong beritahu aku." Dia berputar-putar dan tampak gelisah. Sayangnya Ning Keyue sama sekali tidak meresponnya. Saat ini Ning Keyue berada di dalam ruang rahasia. Ruang itu sangat kedap suara. Bahkan teriakan Jiang Ruobing tidak mengganggu pikiran dari Ning Keyue. Ditambah lagi, ruangan ini cukup istimewa karena ruangan ini dipenuhi dengan garis serta simbol susunan yang sangat rumit. Lalu di pusatnya, Yunxiao terbaring diam. Suatu susunan yang pada bagian bawah tubuhnya menyerap inti primordial yang terus berputar di sekeliling. Energi itu terus disalurkan menuju ke dalam tubuh Yunxiao. Di sisi lain, Ning Keyue duduk bersila dengan mata terpejam. Penampilannya begitu tenang, tetapi seluruh perhatiannya kini tertuju pada perubahan di dalam tubuh Yunxiao. Kemampuan pemulihan dari tubuh Yunxiao jauh melampaui perkiraannya. Penyerapan inti primordialnya pun mencengangkan, bahkan jauh di atas ambang kekuatan seorang martial supreme bintang 6. Pada awalnya Ning Keyue masih dapat menerima keanehan itu, mengingat kekuatan tempur Yunxiao yang bahkan menentang logika. Tapi fakta bahwa penyerapan itu telah mencapai 50 kali lipat dari ahli biasa membuatnya mulai merasa gelisah. Bahkan penyerapan itu masih terus berlanjut tanpa batas dan tanpa jeda. Setetes keringat dingin bahkan sampai mengalir di pelipis Ning Keyue. Dia sempat berpikir untuk memanggil seorang alkemis tingkat 9 agar dia bisa memastikan kondisi Yunxiao. Tetapi jika dia melakukan itu, mustahil baginya untuk menyembunyikan kenyataan bahwa dadian Yunxiao sebenarnya tidak rusak. Oleh karena itu, melihat seluruh keanehan ini, Ning Keyue mulai berasumsi. Tunggu, mungkinkah dadian anak ini benar-benar mengalami masalah, sampai-sampai dia tidak mampu mengumpulkan ki di dalam tubuhnya? Pemikiran itu membuat Ning Keyue terperanjat.
dia segera melakukan pemeriksaan kembali dengan cermat. Dan di sana dia menemukan bahwa dugaannya keliru. Di dalam tubuh Yun Xiao, setiap kekuatan yang masuk seolah terserap dan dicerna tanpa sisa. Bahkan penyerapan itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya penyerapan itu pun berhenti. Dari penilaiannya, Ning Keiyue tahu bahwa penyerapan ini berakhir setelah Yun Xiao menyerap 80 kali lipat dari penyerapan yang biasa dilakukan oleh seorang martial supreme bintang 6. Melihat sesuatu yang benar-benar tak biasa, Ning Keiyue segera memusatkan kesadaran ilahinya ke dalam dadian Yun Xiao. Bagaimanapun ini adalah bagian penting yang harus ia periksa. Dan saat itulah dia terpaku. Tunggu, kemana dadiannya pergi? Yang tersisa di sana bukan lagi rongga energi, melainkan pusaran kekuatan iblis yang pekat. Hitam seperti kegelapan kuno yang melahap seluruh dadian Yun Xiao. Bahkan aura jahat segera merembes keluar. Pola-pola hitam menjalar di sepanjang kulit Yun Xiao. Semuanya saling terhubung, mengikuti suatu hukum yang asing dan mengerikan. Hingga akhirnya, seluruh tubuh Yun Xiao pun tertutup oleh pola-pola itu. Ning Keiyue tersentak. Dia hendak bertindak namun sudah terlambat. Kini, mata Yun Xiao terbuka. Dan seberkas cahaya ungu terpancar dari matanya. Sosok itu bukan Yun Xiao lagi. Kini tubuh Yun Xiao telah diambil alih. Tubuhnya bangkit dengan refleks yang agresif. Tubuh itu bahkan mencabut pedang dan menebas Ning Keiyue sambil melompat mundur. Melihat itu, Ning Keiyue mengulurkan jarinya dan menahan pedang itu sampai pedangnya hancur dalam sekejap. Dengan suara dingin, Ning Keiyue berkata, "Siapa kau?" Tentu saja, sosok itu tak lain adalah Diye. Dia yang kini mengambil alih tubuh Yun Xiao. Diye kemudian tertawa dengan keras. Tawa itu menggema di seluruh ruang rahasia. Dia bahkan berseru, Akhirnya aku berhasil menguasai tubuh ini. Bukan hanya kekuatan fisiknya yang luar biasa, bahkan senjata tingkat mendalam yang tertanam di dalamnya pun tunduk padaku. Hahaha, sungguh sempurna. Dengan tubuh sekuat ini dan persenjataan yang begitu menyimpang, aku memiliki modal untuk melawan para klon itu. Setelah aku menelan semuanya, akulah yang akan menjadi Raja Iblis sejati di era ini. Mendengar semua perkataan itu, tatapan Ning Keiyue menjadi dingin. Raja Iblis? Kau menyebut dirimu Raja Iblis? Apa kau pikir dirimu sehebat itu? Tampak seringai muncul di wajah Ning Keiyue. Sementara Diye, kini dia tampak mengangkat kepalanya. Dengan kilatan dingin melintas di matanya. Dia berkata, "Hei wanita tua, kulihat kekuatanmu bukan main-main. Karena itu jadilah pelayanku dan kau akan mendapatkan kemuliaan tertinggi." Tiba-tiba sebuah kekuatan besar menyambar wajah Diye. Diye terpental, lalu menghantam dinding ruang rahasia sambil menjerit. "Sialan, tak tahu terima kasih. Aku..." Diye meraung. Dia kembali ditampar. Kali ini tamparan itu tak berhenti sekali. Berulang kali wajah Diye dihantam oleh kekuatan yang tak terlihat. Meskipun tubuhnya kuat, tapi hantaman demi hantaman itu mengacaukan kesadarannya. "Dasar bajingan, akan kubunuh kau wanita tua!" Diye mengamuk. Lalu
dia melompat ke udara, memanggil wujud Dharma, dan mengeluarkan 6 senjata tingkat 9. Dia siap menyerang, tapi Ning Keyue tetap terlihat tenang, matanya dingin seperti es. Ning Keyue hanya mengangkat telapak tangannya. Tanpa gerakan yang berlarut, telapak tangan raksasa terbentuk di udara dan menghantam tubuh Diye ke lantai. Tetapi Diye tampak menggertakkan gigi. Dia juga mengeluarkan gerakan pamungkasnya. Tapi sayang sekali, di hadapan Ning Keyue, Diye tak bisa berkutik. Diye kembali terpental menghantam dinding berulang kali. Diye meraung kesakitan. Teriakan kacau memenuhi ruangan itu. Dia dipukul berulang kali. Sampai beberapa jam berlalu. Bahkan dinding ruang rahasia kini penuh dengan lubang. Tetapi anehnya, ada kekuatan misterius yang terus memperbaiki ruangan itu secara bertahap. Sementara itu kini, wajah Diye bengkak. Matanya merah dipenuhi dengan kebencian yang tak terpadamkan. Sementara itu Ning Keyue tampak lelah. Dia lalu menghentikan serangannya dan berkata dengan dingin, "Kurasa cukup. Bicaralah apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kau bisa mengambil alih tubuh anak ini?" Diye masih terlihat limbung. Dia bahkan tak sanggup berdiri dengan tegak. Kepalanya kini terasa seperti terisi batu besar. Melihat Diye yang tak langsung menjawabnya, wajah Ning Keyue menjadi masam. Dia kembali mengangkat tangannya dan siap menghajar Diye beberapa ronde lagi. Tetapi dengan segera Diye memohon, "Tunggu, tolong jangan pukul aku lagi. Aku akan bicara." Diye meraung, suaranya menjadi serak. Matanya yang memerah memancarkan kepedihan yang mendalam. Akhirnya, dia mulai menceritakan pertemuan awalnya dengan Yun Xiao. Mendengar semua itu Ning Keyue tertegun. Dia tak menyangka bahwa peristiwa sebesar itu terjadi di pemakaman tulang. Lalu setelah mendengar semuanya, Ning Keyue berkata, "Kalau begitu, lantas bagaimana cara memurnikanmu sepenuhnya?" Diye bergetar. Dia lalu meraung, "Pertanyaan bodoh macam apa itu? Kalau kau berani, bunuh saja aku dan anak ini akan mati bersamaku. Aku tidak akan pernah memberitahumu sekalipun kau menamparku sampai aku mati." Ning Keyue menyadari bahwa tidak ada lagi informasi yang bisa dia peroleh. Cahaya menyala di telapak tangannya dan tongkat kerajaan muncul dari ketiadaan. Ning Keyue mengetukkan tongkat itu ke lantai, menimbulkan bunyi yang berdenting dan menggema. Lalu dia membentuk segel tangan dan memejamkan matanya. Suaranya lembut mengalun. Untuk menghangatkan harum waktu, siapa yang menantikannya? Siapa yang menunggu siapa? Ketika bait itu terucap, cahaya halus menyelimuti ruang rahasia, membawa emosi samar yang mengalir dengan lembut. Perasaan itu seolah memiliki bentuk, warna dan juga kehangatan. Diye tersentak. Sebuah kehangatan mengalir ke dalam jiwanya, memberikan rasa nyaman yang tak dapat digambarkan. Dia pun terhanyut dalam keadaan tanpa pamrih, membiarkan perasaan itu meresap ke dalam tubuhnya. Mendadak, tubuh Yun Xiao menyala terang. Seberkas cahaya memancar keluar menerangi seluruh ruangan. Ning Keyue pun terkejut. Ini cahaya dari tubuh dewa. Sesungguhnya berapa banyak rahasia yang masih disembunyikan oleh anak ini? Kemudian cahaya bulan terlihat. Bola-bola mungil bercahaya melayang keluar dari tubuh Yun Xiao dan membentuk sebuah lingkaran di sekitarnya.
bola-bola itu mulai beresonansi menanggapi cahaya dari tubuh Dewa Bulan. Melihat itu, Ningke Yue terkejut. Ini mutiara bulan Laut Timur. Jumlahnya ada 19, dan di bawah cahaya tubuh dewa, mutiara-mutiara itu mulai menunjukkan pemandangan yang aneh. Apa ini? Ningke Yue pun terkejut. Sebagai seorang martial Sovereign bintang 9, Ningke Yue sangat jarang terpukau. Tapi kali ini pemandangan yang terbentuk sungguh luar biasa. Itu adalah peta laut malam berbintang. Langit yang dipenuhi bintang menyatu dengan lautan luas. Cahaya bintang berubah menjadi sinar lembut yang beriak bagaikan tarian cahaya. Pola itu terus berkembang. Bulan purnama terbit dari samudera yang biru dan mendalam. Bulan sinar di atas lautan, waktu yang sama dirasakan seluruh dunia. Di bawah sinarnya lautan terbentang jauh, dan terlihat sosok-sosok naga yang berdiri di tepian pantai. Air mata mereka berjatuhan dan berubah menjadi mutiara bulan. Bulan di lautan memiliki air mata. Pedang biru terasa hangat dan asap naik dari batu giok. Ningke Yue tersentak dalam hati. Konon katanya jika 24 mutiara bulan Laut Timur terkumpul, akan tercipta pemandangan 24 jembatan yang diterangi bulan. Sepertinya legenda itu bukanlah sekedar mitos. Tubuh ilahi dengan kemampuan pemurnian sehebat ini mungkin akan menjadi kunci untuk menahan ki iblis yang ada di dalam tubuh Yun Xiao. Memikirkan ini, Ningke Yue mendapatkan inspirasi. Tetapi karena mutiara itu masih belum lengkap, fenomena itu perlahan memudar. Kekuatan pemurniannya juga perlahan menghilang. Cahaya tubuh dewa perlahan-lahan surut dan 19 mutiara bulan itu kembali ke dalam tubuh Yun Xiao. Namun perubahan terjadi. Warna iblis di kulit Yun Xiao pun memudar hingga akhirnya dia perlahan membuka mata. Akhirnya kau kembali, kata Ningke Yue sambil menghela nafas lega. Gelombang kekuatan asal mulai mengalir deras masuk ke dalam tubuh Yun Xiao. Dalam waktu singkat, dia menembus batas hingga mencapai martial supreme bintang 7. Bahkan dia masih terus naik sampai menyentuh titik puncak. Yun Xiao sendiri tampak mengerutkan kening. Dari sudut matanya, dia melihat sejumlah besar inti spiritual di dalam ruang rahasia itu. Tanpa buang waktu, Yun Xiao segera membentuk segel di tangannya, dan seketika semua inti spiritual itu melayang di udara bagaikan butiran bintang. Kedua tangannya bergerak dengan cepat, membentuk serangkaian segel. Lalu, teknik penciptaan Qi terbentuk dan Yun Xiao menyerap energi spiritual dalam jumlah yang besar. Inti primordial yang dimurnikan dari batu primordial tingkat tertinggi memiliki kemurnian yang jauh di atas material yang lain. Hanya para alkemis tingkat tertinggi dan juga pemilik jiwa super yang mampu membuatnya. Dan ini adalah Qi primordial yang begitu padat dan sangat berharga. Tokoh sekuat Ningke Yue pun harus memiliki kedudukan dan sumber daya yang luar biasa untuk bisa menikmatinya tanpa batas. Kini, Yun Xiao melahapnya tanpa permisi. Dia bahkan tidak ragu sedikit pun. Melihat ini, Ningke Yue hanya bisa terlihat masam tetapi tidak menghentikan Yun Xiao. Dalam waktu singkat, akhirnya cahaya terobosan kembali meledak. Belenggu puncak martial supreme bintang 7 hancur tanpa hambatan di bawah gelombang energi unsur yang dahsyat. Yun Xiao kembali menerobos, dan dia tertawa puas. Hahaha. Martial supreme bintang 8. Akhirnya aku semakin dekat dengan puncak yang kutuju.
Melihat itu, Ning Keyue pun mengangguk puas dan memujinya. Dengan kekuatan tempur yang telah kau perlihatkan sebelumnya, kau hampir menyamai Martial Sovragen bintang 6. Jika ditambah dengan mata iblis bulan, teknik pedang serta tubuh ilahimu, kekuatanmu jelas setara dengan Martial Supreme bintang 6 sejati. Mendengar itu, Yun Xiao tersenyum dan segera menjawab, "Terima kasih, Nyonya Keyue. Terima kasih atas segala bantuanmu." Ning Keyue mengangkat alisnya dan berkata lagi, "Jangan memanggilku Nyonya Keyue. Sudah kukatakan panggil aku Bibi." Yun Xiao mengusap keringat dingin sambil malu-malu. "Aku merasa terlalu lancang bila memanggil Nona Keyue dengan panggilan Bibi. Karena itu, aku akan tetap memanggil Nona Keyue saja." Mendengar itu, Ning Keyue hanya menghela nafas dan berkata, "Baiklah kalau itu maumu. Tapi di lain sisi, aku harus memperingatkanmu. Jalan Dao bela diri adalah jalur yang terfokus. Ayahmu sendiri pernah punya murid yang hanya melatihnya dengan tinju Vajra seumur hidup. Karena bimbingannya itu, akhirnya sang murid meraih prestasi yang luar biasa karena mencurahkan seluruh dirinya pada satu tujuan itu. Sementara itu saat ini, teknikmu ada terlalu banyak, walaupun semua menakjubkan. Tetapi perlahan laju pertumbuhanmu akan menjadi semakin sulit." Mendengar ini, Yun Xiao mengangguk. "Terima kasih atas pengingatnya, Nona Keyue. Ada banyak hal yang tak bisa kuhindari. Aku hanya bisa mengikuti kehendak dari semesta." Mendengar itu, Ning Keyue tersenyum tipis. "Bakatmu memang sulit untuk digambarkan. Di masa depan, kau bahkan mungkin bisa melampaui apa yang dicapai oleh ayahmu. Tetapi, harus kuingatkan bahwa terlalu serakah juga tidak baik. Maka pertimbangkanlah langkahmu dengan hati-hati." Nada Ning Keyue kembali berubah menjadi lebih serius. "Selain itu, di dalam tubuhmu ada iblis. Mengandalkan keberuntungan untuk menekannya bukanlah keputusan yang bijak. Kalau kau mendapatkan 24 mutiara bulan Laut Timur, mungkin kau cukup mampu menyingkirkan iblis itu. Tetapi kau harus segera bergegas." Yun Xiao mengangguk. "Benar, iblis ini memang bukan makhluk biasa. Karena itu aku berencana pergi ke kota Haiti di pesisir Laut Timur. Di sana aku akan mencari sisa dari mutiara itu sebelum alam ilahi terbuka." Mendengar perencanaan dari Yun Xiao, Ning Keyue mengangguk. Selain kota bulan merah, tempat tercepat untuk mendapatkan mutiara bulan Laut Timur memang ada di kota Haiti. Keputusanmu sangat bijak. Kalau begitu, haruskah aku mengutus seseorang untuk mendampingimu?" Dengan segera Yun Xiao berkata, "Tidak perlu, Nona Keyue. Aku bisa pergi sendiri." Yun Xiao sampai berkeringat dingin karena dia merasa kalau Ning Keyue terlalu protektif pada dirinya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yun Xiao, Ning Keyue tersenyum samar dan berkata, "Jangan berpikir macam-macam. Selain hubungan lamaku dengan ayahmu, aku juga mungkin memerlukan bantuanmu. Karena itu, aku ingin membantumu walau sedikit." Mendengar apa yang dikatakan oleh Ning Keyue, Yun Xiao sedikit kaget dan langsung melambaikan tangannya. "Tunggu, jangan katakan itu. Bagaimana mungkin aku bisa menyelesaikan sesuatu yang bahkan membuat Nona Keyue tak bisa menyelesaikannya?" Mendengar itu, Ning Keyue tertawa. "Memangnya kau tahu apa yang ingin kuminta?" Yun Xiao mendengus dan memutar bola matanya. "Tentu saja, Nyonya Keyue pasti memintaku untuk mengurus murid kesayangannya itu." Mendengar ini, Ning Keyue pun tertawa. "Kau memang benar-benar pintar.
Tetapi aku ingin meminta tolong hal yang lain. Yang ingin ku minta adalah sesuatu yang berhubungan dengan Aegirine di tanganmu. Mendengar ini jantung Yun Xiao berdegup kencang. Ning Keyue kembali berkata, "Aku tidak mengetahui asal-usul dari Aegirine itu. Jika kau ingin memahami rahasia di dalamnya, kau harus lebih dahulu menyingkirkan kekuatan aneh yang terkandung di dalamnya. Setelah kau mengumpulkan seluruh mutiara bulan Laut Timur, cobalah untuk bangkitkan kembali fenomena tubuh ilahimu. Tetapi harus kuperingatkan bahwa kau harus berada di bawah perlindunganku. Kalau tidak, resikonya akan terlalu besar." Mendengar ini Yun Xiao tersenyum masam. Ada terlalu banyak hal aneh di dunia ini. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang Aegirine sebelumnya. Kata-kata Yun Xiao terdengar biasa saja, namun bagi Ning Keyue itu terasa janggal. Dia berpikir dalam hati bahwa wajar kalau seorang pemuda seumur Yun Xiao belum pernah mendengar benda langka seperti itu. Jadi Ning Keyue berkata, "Dari yang ku tahu, dulu ayahku memperoleh Aegirine itu dari pegunungan Tiandang." Mendengar ini Yun Xiao terkejut. Pegunungan Tiandang? Daerah terlarang nomor 1 di seluruh alam bela diri surgawi. Ning Keyue mengangguk. Ekspresinya menjadi lebih serius. Ada banyak tempat terlarang di dalam alam bela diri surgawi, tetapi pegunungan Tiandang adalah yang paling mematikan. Bahkan ayahmu gugur di sana. Suaranya syarat akan duka. Ning Keyue kembali berkata, "Ada banyak ahli yang terjebak di puncak kultivasi mereka. Lalu mereka mempertaruhkan nyawa dan pergi ke daerah terlarang itu untuk mencari peluang terobosan. Dulu ayahmu juga melakukan hal yang sama. Sayangnya dia masih terlalu muda dan tidak pernah kembali. Sementara ayahku, dia adalah orang yang cukup beruntung. Dia pergi ke sana dan dia berhasil kembali dalam keadaan hidup. Dia juga membawa potongan Aegirine itu. Tapi tak lama setelah itu, ayahku menghilang entah kemana. Jujur saja, satu-satunya cara untuk mengetahui asal Aegirine itu adalah menelusuri jejaknya sampai ke pegunungan Tiandang. Karena itu, aku ingin kau membantuku mencari petunjuk dari batu Aegirine itu agar aku bisa menemukan ayahku." Ning Keyue menatap Yun Xiao dalam-dalam lalu berkata lagi, "Tapi kau harus ingat, sebelum alam ilahi turun, kau harus mengembalikan Aegirine itu padaku. Bukan karena aku pelit, tetapi karena aku khawatir kalau Aegirine itu akan membawa bahaya padamu." Mendengar itu Yun Xiao mengangguk. Walaupun Yun Xiao yakin selama Aegirine itu ada di dalam monumen dewa, maka semuanya akan aman. Tetapi Yun Xiao tentu tidak mencoba menjelaskan itu pada Ning Keyue. Melihat respon Yun Xiao, Ning Keyue lalu tidak berpesan apapun lagi dan dia berkata, "Kalau kau sudah mengerti, maka sekarang aku akan mengantarmu pergi ke formasi teleportasi. Kau telah mengungkap terlalu banyak harta karunmu. Ada banyak pihak yang akan mengincarmu. Karena itu ingatlah liontin giok yang kuberikan padamu. Kalau nanti kau dalam bahaya besar, hancurkan liontin itu dengan segera." Yun Xiao pun mengangguk. Lalu kemudian keduanya pergi meninggalkan ruang rahasia dan terbang menuju area teleportasi dari kota bulan merah. Dan begitulah kisah hidup Tuan Muda Yun hari ini. Kita akan sambung lagi di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.